He's coming soon. Shalom Alaikum Kaferim, masih bersama dengan saya Gembala Yifta Mulyanto dari GP Fodula Yahweh Kopeng. Nah, hari ini saya akan menyampaikan Dafar Elohim, renungan singkat yang saya beri judul Naruto. Apa itu Naruto? Naruto adalah kependekan dari kata Naomi, Ruth, dan Orpa. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sudah seringkali mendengar sebuah kisah tentang Naomi, Ruth, dan Orpa, atau yang saat ini saya singkat dengan Naruto. Nah, saya akan bacakan Dafar Elohim di dalam kitab Ruth pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian Dafar Elohim buat kita semua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Namun nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita sudah mendengar sebuah kisah di kitab Ruth pasal 1 ini, saudara, di mana ada orang dari Bethlehem, dari Israel, dari Bethlehem yang namanya Elimelek. Dan saat terjadi kelaparan, terjadi kekeringan yang ada di Bethlehem, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Elimelek beserta Naomi dan kedua anaknya bermaksud pergi ke Moab. Saudara bayangkan bahwa nama Elimelek itu berasal dari kata Eli dan Melek. Eli artinya Elohimku dan Melek adalah Melek adalah raja. Nah, saudara bayangkan kalau nama laki-laki itu saja adalah yang mengandung arti Elohimku adalah raja, bagaimana mungkin terjadi kelaparan di Bethlehem? Itu mereka harus pergi meninggalkan Bethlehem. Sedangkan kata Bethlehem sendiri dalam bahasa Ibrani artinya Bet, yaitu rumah, lehem itu roti, yang artinya bahwa tempat itu rumah roti di mana berkat sangat melimpah ada di sana. Seandainya itu terjadi kelaparan di tempat pembuatan roti, di rumah roti itu, pasti hanya sekejap, hanya sebentar. Namun Elimelek yang mengandung arti namanya Elohimku adalah raja, justru meninggalkan. Bagaimana mungkin seorang anak raja meninggalkan tempat di mana berkat itu melimpah? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada beberapa hal yang saya catat di sini, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Seharusnya Elimelek tidak perlu harus meninggalkan Bethlehem saat terjadi kelaparan, karena Bethlehem adalah rumah roti, rumah berkat di mana Bapak Yahweh pasti sediakan. Justru meninggalkan Bethlehem itu berarti meninggalkan Israel, dan meninggalkan Bethlehem atau Israel berarti semakin menjauh dari kasih Elohim, semakin menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Bethlehem berarti menjauh dari Tuhan. Ini gambaran bagaimana orang yang saat dalam pergumulan justru semakin lari dari Tuhan, semakin lari dari Elohim, sehingga dampaknya bukan semakin membaik, justru semakin tidak baik, saudara. Dampak dari Elimelek meninggalkan dan menjauh dari kasih Bapa Yahweh dari Elohim saat pergumulan, permasalahan, bahkan kelaparan yang ada di Bethlehem. Yang pertama, Elimelek sendiri meninggal. Yang kedua adalah anaknya Naomi dan Elimelek, yaitu Mahlon dan Kilion, juga ikut meninggal. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, satu rumah, sehingga menjadi janda semua.
Baik itu Naomi, Ruth dan Orpa atau Naruto, saudara. Naomi, Ruth dan Orpa yang mereka semuanya menjadi janda, saudara. Semakin lebih menderita lagi karena orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai justru meninggalkan mereka, bahkan meninggal. Kita sebagai anak-anak Elohim, bagaimana kita sebagai anak-anak raja? Kita ini ada Ben Melek, anak-anak Elohim, anak-anak raja, saudara. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Sikap hidup kita dalam menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi permasalahan, bahkan seperti Elimelek dalam menghadapi kekeringan yang terjadi. Yang pertama yang harus kita lakukan, pesan Dafar Elohim adalah yang pertama, kita kembali lagi ke Bethlehem. Kita kembali lagi ke Israel. Artinya kita kembali kepada Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Kita kembali kepada Tuhan. Seperti Ruth dan juga Naomi. Kita harus kembali. Di dalam ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, saudara yang dikasih oleh Bapa ya, ayat 6 dan 7. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya. Dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, saat dia masih ada di Moab, mungkin dia merasa enjoy, nyaman saat pertama. Tetapi kehilangan ketiga keluarga yang dikasihi. Apa yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh mereka? Yang dilakukan oleh Naomi, yaitu mereka meninggalkan Moab dan kembali ke Israel, yaitu kembali ke Bethlehem. Mereka kembali ke Israel, saudara. Pesan Dafar Elohim yang pertama, kembalilah ke Israel, kembalilah ke Bethlehem. Maka tempat yang penuh berkat itu akan disediakan oleh Bapa Yahweh sebagai Raja segala raja buat kita, sebagai Tuhan dari antara segala Tuhan yang ada di dunia ini. Dan kita kembali kepada Bapa Yahweh Elohim. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita terjadi pemulihan yang luar biasa saat menghadapi permasalahan seperti yang dialami Naomi dan Ruth? Yang kedua adalah pengakuan iman yang penting yang harus dilakukan seperti yang diucapkan oleh Ruth di dalam kitab Ruth pasal 1 ayat 16-19. Ruth katakan kepada Naomi, dia katakan, kemana engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Bangsamu adalah bangsaku dan Elohimmu adalah Elohimku. Pengakuan yang luar biasa. Kalau kita mengaku orang-orang Nasrani, orang-orang yang percaya kepada Elohimnya Israel, maka kita harus kembali, yaitu bangsa Israel, kembali ke ajaran yang sesuai dengan keajaran Israel, ajaran akar Ibrani, yaitu menyebut dan menyembah Elohim kita yang sebenarnya, yaitu Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Kembali, karena Elohimku adalah Elohimmu. Artinya Elohimnya Naomi, Elohimnya Ruth, juga Elohim kita semua yang bernama Abba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Yang kedua, yang ketiga, saudara, dampak dari pemulihan yang kita lakukan kalau kita kembali ke Israel, kita kembali lagi ke akar Ibrani, kita kembali lagi, kita ke Bethlehem, ke rumah yang penuh berkat itu, saudara. Yang pertama, pemulihan dari generasi yang benar. Kita akan kembali kepada generasi yang benar. Kembali ke generasi yang benar-benar mengasihi Elohim yang sesungguhnya, yaitu Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Dan Ruth kembali mengikuti mereka, saudara. Mengikuti Naomi dan apa yang dikerjakan. Yang kedua, akan melahirkan generasi yang dikenang dan diberkati luar biasa. Bahkan kalau sudah baca di dalam kitab Matius, salah satu yang melahirkan sampai generasi Yeshua adalah nama salah satunya adalah Ruth. Itu membuktikan Ruth itu memiliki garis keturunan yang bisa melahirkan sampai Yeshua. Kalau kita kembali, maka kita melahirkan generasi-generasi yang dipilih oleh Elohim, generasi yang diberkati oleh Elohim. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin kita akan lihat bahwa Ruth seorang yang dari Moab. Nah, Moab itu siapa, saudara? Moab adalah hasil keturunan dari Lot dan anaknya. Inses yang mungkin secara rohani tidak bagus. Tetapi saat dia kembali tersufa, bertobat kembali sungguh-sungguh menyembah Elohim yang benar, yaitu Elohim Ibrani, yaitu Abba Yahweh Besem Yeshua Mashiach, maka pemulihan demi pemulihan terjadi dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita bersama-sama kembali kepada Elohim, kembali dengan sungguh-sungguh.
Karena jikalau kita kembali dan kita tesua bertobat, maka Yeshua HaMasiah akan memerdekakan kita. Di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat yang ke-36 dikatakan lahem imhaben ya ase etkem kapatsim tiye el nahon. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Saat kita tesufa kembali, maka kita akan dimerdekakan oleh Aba Yahweh Besem Yeshua HaMasiah. Seperti Naruto, Naomi, Ruth, dan Orpa. Sekalipun dalam penderitaan, tetapi saat Naomi dan Ruth mau kembali ke Bethlehem, kembali kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua, maka pemulihan bahkan sampai generasi ke generasi diberkati dengan luar biasa. Sukses besar buat saya dan saudara bersama dengan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMasiah. Salam Kopeng Komando Penginjilan. Aba Yahweh Besem Yeshua memberkati kita.